Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di Syarif. Baiklah, pada kali ini sesuai dengan judul yang saya bagi, iaitunya tentang kebaikan orang di Malaysia ini ya. Kalau kita bicara tentang kebaikan ini, banyak kebaikan-kebaikan yang orang ini bagi sama kita, baik orang-orang yang ada di Malaysia ini maupun yang ada di Indonesia ataupun di mana-mana kita pergi ya. Asalkan niat kita baik, kita pandai memperlakukan orang dengan baik, kita pandai bergaul dengan orang, kita pandai menyesuaikan dengan lingkungan kita di mana kita berada. Seperti yang pernah kita dengar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita mesti pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Apalagi dengan kita yang merantau ini. Yang namanya merantau, kita pasti jauh daripada rumah sendiri ya. Merantau ini bukan saja hanya di luar negeri, bisa saja nanti dalam negeri kita juga, tapi mungkin beda provinsi atau mungkin beda kabupaten, itu pun merantau juga. Karena yang merantau ini adalah kita keluar dari kampung kita. Jadi ketika kita pergi merantau ini, pesan saya salah satunya adalah kita mesti pandai menyesuaikan dengan lingkungan kita. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita, bagaimana kita mau hidup bersosial dengan masyarakat di situ? Kita mesti hidup bersosial karena kita perlu bantuan orang lain, kita perlu hidup dengan orang lain. Mana bisa kita buat sendiri ya? Kita di dunia ini ingin hidup sendiri, kita semua ingin sendiri, mana bisa? Jadi ketika saya merantau di Malaysia ini, ketika saya sampai di Malaysia ini, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang saya terima di sini. Karena kuncinya seperti tadi, kita mesti bisa menyesuaikan dengan di mana kita tinggal. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang saya terima waktu merantau di sini ya. Sebetulnya ketika saya merantau waktu di Indonesia dulu, karena kan tadi saya bilang merantau itu kita keluar dari kampung kita. Waktu saya S1 di Pekanbaru, banyak juga kebaikan-kebaikan orang yang saya terima. Tapi pada saat ini saya akan cerita tentang satu kebaikan yang saya terima di Malaysia ini. Dan mungkin pada masa yang akan datang saya akan cerita lagi tentang kebaikan yang lain. Jadi dikarenakan pada hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain ya. Jadi pada hari ini saya ingin bercerita, ingin berkongsilah kepada kita semua tentang satu kebaikan yang saya terima di Malaysia ini ketika saya berada di Malaysia ini. Iaitunya saya mendapatkan sebuah mobil. Mobil ini baru ya, baru dari seorang Tuan Haji dan Puan Hajah, suami isteri ini. Mereka begitu baik dengan saya karena saya datang ke rumah mereka untuk mengajar Tuan Haji dan Puan Hajah tadi dan juga anak-anaknya. Jadi istilahnya saya mengajar mereka sekeluarga ya. Jadi pada waktu tahun 2018 itu saya memang berkeinginan untuk punya mobil ya. Tak kisahlah apapunlah nama mobil itu, yang penting saya ada mobil. Karena 2018 itu saya ingin berkahwin. Jadi pada tahun 2018 itu tepatnya bulan 8 Jun 2018. Jadi pada waktu itu alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk bisa menyunting seorang perempuan yang sekarang dia adalah istri saya. Jadi alhamdulillah ya Allah. Jadi pada waktu itu setelah kami nikah, saya bawa istri saya ini ke Malaysia ya, selepas itu raya puasa. Dan cerita punya mobil ini masih berlanjut sampai saya bawa istri saya ini ke Malaysia. Dan pun saya dah bincang dengan ejen-ejen yang menguruskan kereta ini. Katanya untuk punya mobil ini mesti ada penjamin. Disitulah saya macam menyerah. Dalam pandangan saya pada waktu itu mungkin saya belum ada rezeki untuk mendapatkan mobil. Saya pun bincang dengan keluarga. Katanya memang untuk mengambil mobil di sini mesti ada penjamin ya. Karena pengennya mengambil mobil ini secara kredit. Kalau baru mana bisa, kan mahal juga. Karena orang ejen itu kadang minta penjamin. Penjamin pun mesti orang tua kita sendiri. Orang tua kita pun yang mesti bekerja di sini. Jadi disitulah saya berpikir mungkin belum rezeki saya untuk punya mobil. Saya berceritalah dengan Tuan Haji tadi, dengan Puan Hajah tadi. Alhamdulillah 1 bulan 2 bulan setelah itu pada masa 2018 saya bawa istri ke sini.
Dan Tuan Haji dan Puan Hajah tadi bertanya, bagaimana perkembangan rencana pengen punya mobil. Saya bilang aja mungkin belum rezeki karena ejen tu minta ada penjamin. Sedangkan mak ayah saya di kampung, memang ayah saya IC tapi ayah pun di kampung, jadi nggak ada bisa yang sebagai penjamin. Keluarga saya pun ada di sini di Malaysia ini, tapi mereka tidak bisa jadi penjamin karena bukan orang tua kandung saya. Jadi pada waktu itu bulan 7 tahun 2018, alhamdulillah Tuan Haji dan Puan Hajah itu bagi berita gembira lah kepada saya ya. Karena apa kata mereka? Mereka ingin bantu saya. Jadi mereka akan beli cash mobil itu dan saya akan membayar bulan-bulan kepada mereka. Jadi pada waktu itu saya langsung tertunduk. Ya Allah, begitu baiknya Tuan Haji dan Puan Hajah ini. Mereka yang mungkin tidak ada kaitan keluarga dengan saya, kami pun hanya baru kenal dalam lebih kurang dalam setahun terakhir. Tapi Tuan Haji dan Puan Hajah itu begitu percaya sama saya untuk mereka beli mobil baru dan saya akan bayar bulan-bulan kepada mereka. Ya Allah, kemana kita akan mencari orang seperti ini? Susah kita mencari kebaikan orang seperti ini. Dan pada waktu itu mereka bilang, carilah hari dan kita akan pergi ke dealer mobil itu, pilih mobil yang mana, terserahlah. Dan waktu itu saya berpikir pengen juga ngambil mobil yang mahal-mahal, tapi nggak mungkin, nanti kalau saya ambil mobil mahal-mahal yang susah pun saya juga kan. Jadi pada waktu itu 25 Juli 2018 kami bersepakatlah pergi ke sebuah kedai mobil atau showroom, dan pada waktu itulah saya dapatkan mobil baru Azia merah. Sebetulnya waktu itu saya pengen ambil Peero 2 Myvi yang terbaru ya. Jadi pada waktu itu kebetulan sedang peralihan kekuasaan di Malaysia ini dan perubahan juga daripada GST ke SST. Jadi pada waktu itu Myvi yang saya nak itu habis untuk di Semenanjung. Kecuali ada waktu itu satu Myvi yang warna biru-biru muda macam itu ya, tapi saya tidak suka warnanya. Dan akhirnya kata Tuan Haji Puan Hajah, ambillah Azia merah ni. Merah ni pun bagus, cantik warnanya. Jadi pada waktu itu saya dengarlah pandangan mereka, saya pun berfikir apa salahnya dicoba kan. Dan akhirnya lama-lama saya suka juga dengan yang warna merah ya, alhamdulillah. Jadi di situ saya berfikir ya alhamdulillah, ya Allah, baiknya Tuan Haji dan Puan Hajah ini, mereka yang kami tidak ada ikatan keluarga, kami pun hanya baru kenal dalam setahun terakhir waktu itu, tapi dengan kebaikan hati mereka, mereka mau bantu saya. Alhamdulillah. Saya doakan Tuan Haji dan Puan Hajah sekeluarga selalu sehat, selalu dimurahkan rezeki, selalu dalam lindungan Allah, dan segala urusannya dimudahkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Tuan Haji dan Puan Hajah melihat video ini, maafkan saya kalau selama ini saya banyak buat salah, khilaf kepada Tuan Haji dan Puan Hajah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah salah satu kebaikan orang-orang yang ada di Malaysia ini ya. Dan pada waktu itu juga saya berfikir bahwa saya dapatkan mobil itu adalah sempena hari kelahiran saya, karena saya lahir pada tanggal 22 Juli dan saya dapatkan mobil baru itu 25 Juli. Dan juga saya rasa waktu itu adalah rezeki kami berkahwin, karena kami juga baru berkahwin. Kami baru kahwin bulan 6 tahun 2018 dan bulan 7 dapatkan mobil. Dan juga pada waktu itu juga rezeki anak ya, karena 25 Juli saya dapatkan mobil dan awal bulan 8 itu kami dapat tahu, saya bawa istrilah ke klinik. Alhamdulillah, istri saya rupanya hamil. Alhamdulillah. Jadi dalam pandangan saya itulah rezeki kawin, rezeki anak juga. Alhamdulillah. Jadi pesan saya kepada kita semua, selalulah berbuat baik kepada sesama. Kalau kita hidup bermasyarakat ini, kita mesti bersosial, dan kemanapun kita pergi merantau ini, jangan pernah kita sendiri-sendiri. Kita mesti bergaul dengan orang, kita mesti pandai bersosial dengan orang, kita mesti baik dengan orang. Insya Allah, selagi kita baik dengan orang, selagi kita pandai menempatkan diri pada tempatnya, disitulah kita akan dihargai orang lain. Kita pandai menghargai orang lain, maka orang lain pun akan pandai menghargai kita. Kita baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik sama kita. Alhamdulillah. Saya doakan kita semua yang hidup merantau ini pandai bersosial, pandai hidup bermasyarakat, pandai berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya banyak memberikan manfaat kepada orang ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.